Judul laporan akhir saya itu Mbak, judulnya KUR Mikro kan, mengenai prosedurnya. Nah aku mau nanya Mbak, mengenai mulai pertama tuh SOP penyaluran KUR Mikro tuh di bank ini gimana ya Mbak? Kalau misalnya SOP yang pertama kali, misalnya dia pengajuan ke kita, biasanya mereka nanya dulu apa aja pemberkasannya, seperti KTP suami istri, KK, kemudian buku nikah, surat keterangan usaha. Itu sih untuk yang poin-poinnya yang harus lengkapin pemberkasan. Tapi sebelum pemberkasan, takutnya mereka kan udah buat dulu tuh SKU kelurahan. Jadi biasanya kita cek dulu, kita selip dulu KTP kakak dia itu suami istri, kita cek dulu, biasanya itu paling lama 1 kali 24 jam. Besok kalau misalnya memang udah keluar, baru kita bertanya untuk wawancara, kita datang ke rumahnya atau misalnya dia datang ke sini juga boleh. Kalau misalnya kita datang ke rumahnya, biasanya kita tanya dulu usahanya apa. Biasanya kalau misalnya itu atau warung atau segala macam itu untuk usahanya. Ya. Kalau untuk yang kedua, pemberkasan paling kita mintanya KTP kakak yang asli dulu untuk difoto. Kemudian untuk kalau misalnya memang udah ACC, ngelihat rumah sama ngelihat usahanya memang bagus sesuai dengan pengajuannya nominalnya berapa, biasanya kita untuk foto-foto untuk dimasukin ke Blispot. Iya. Kemudian untuk survei yang bagian mandiri. Kemudian kalau misalnya kita udah kirim ke Kayunit, biasanya Kayunit ikut survei juga. Cuman ada beberapa yang boleh dan tidak boleh untuk pengajuan KUR. Kalau misalnya pengajuan KUR itu kalau misalnya boleh, kalau dia tidak ada pinjaman dimanapun. Jadi kalau misalnya ada surety letter atau pinjol segala macam itu memang harus dilunasin dulu baru kita bisa pengajuan KUR. Sama satu lagi tidak boleh ada pinjaman mobil roda 4. Kalau misalnya roda 2 masih boleh kendaraan roda 2. Itu. Cuman kalau misalnya selebih dari itu ada tunggakan di pinjol, pelet, Ditolak ya, Mbak? macam itu biasanya kita tolak. Cuman kalau misalnya memang dia dulunya nasabah lama, dia udah pernah punya pinjaman di sini, dia mau top up, tetapi dia punya pinjaman mobil atau segala macam terkendala seperti itu, biasanya kita tawarin untuk naik kelas atau seperti KUPRA atau KUPEDES itu yang non subsidi. Kalau KUR kan disubsidi oleh pemerintah, kalau misalnya KUPRA atau KUPEDES kan non subsidi gitu. Cuman memang minusnya memang lebih mahal. Cuman ya balik lagi kalau memang orangnya butuh kan biar dia aja yang mikir lagi. Itu tuh Mbak, kalau misalnya itu kan tadi tahap-tahapnya kan Mbak, sampai itu tahap pencairan ya Mbak, tadi sudah dijelaskan. Terus kalau udah termasuk persyaratan juga berarti ya Mbak, persyaratan ininya. Terus dalam ini Mbak, berapa lama sih Mbak rata-rata proses pengajuan hingga pencairannya? Berapa lama Mbak? Ada berbulan-bulan gitu nggak Mbak? Enggak, paling lama 3 hari. Cuman kalau misalnya kita nasabah lama, nasabah yang pernah minjam, tapi dia pelunasan. Kalau KUR kan dia harus pelunasan dari pinjaman yang sebelumnya, dilunasin dulu, kita nunggu 3 hari baru bisa pencairan. Cuman itu nasabah lama. Kalau misalnya nasabah baru, misalnya pengajuan hari ini, kalau misalnya seliknya sudah keluar, kita cek di hari ini, besok pun bisa cair. Cuman kalau misalnya seliknya belum keluar, BC-nya belum keluar, ya besoknya lagi. Paling lama tuh 3 hari. Terus Mbak, ini kan aku Mbak, selain tahap-tahap prosedur itu kan tadi udah semua ya Mbak, tahap-tahap prosedurnya. Saya jelasin kembali ya Mbak. Tahap yang pertama itu kan pengajuan dulu, terus pemeriksaan verifikasinya, lalu survei lapangan sama siapa aja Mbak? Mantri, dengan Kayunit. tahu nih. Setelah itu Mbak, analisis dan persetujuan. Analisis yang diterapkan itu apa sih Mbak? Kalau analisisnya tergantung kita sih, kita yakin nggak terhadap dia. Biasanya kalau misalnya kita pakai 5 karakter itu tergantung orangnya. Kalau aku sih melihatnya dari tergantung orangnya gimana, kooperatif atau tidak, untuk analisisnya segala macam itu bisa kita pakai 5C itu. Nanti kita di searching aja 5C itu tuh apa. Mbak. Nanti kalau misalnya kita udah fix sama orang ini, biasanya baru bos survei. Kalau bos udah fix, ya nanti kita pencairan. Bos yang mutus nanti kalau memang di hari itu pencairan, nasabah datang ke kantor untuk tanda tangan akad di kantor, bawa materai segala macam. Baru pencairan. Kalau misalnya melalui ini Mbak, berkas-berkasnya itu apa aja sih Mbak? Boleh disebut nggak Mbak? Kalau berkas pengajuannya? Iya. Kalau itu fotokopi yang dibawa ke kantor ya? Fotokopi KTP kakak suami istri, kemudian surat keterangan usaha yang asli, terus buku nikah fotokopi, itu aja sih. Kalau KUR kan kita nggak pakai jaminan. Kalau misalnya KUPRA atau KUPEDES baru pakai jaminan. Kalau surat permohonan
utang gitu nggak ada mbak Kalau surat permohonan hutang di CS di CS? pas akad itu yang ditandatangan nanti. Berarti datang ke kantor nemuin CS dulu mbak. Harus nemuin CS itu yang dia harus ada surat permohonan hutang. Lalu mbak aku mau nanya mbak, kalau bunga di KUR itu apa aja mbak? Berapa persen? 6%, 6%. ada 7% atau 8%. Bedanya itu mbak? Kalau misalnya dia pinjamannya yang non produksi itu dia naik 1% per pinjaman. Iya. Jadi misalnya pinjaman pertama dia 6%, cuman kalau dia non produksi ya ini ya. Kalau misalnya dia mau pinjam lagi nih yang kedua itu naik Iya. ke 7% gitu. Oh naik mbak. Kalau yang non produksi ya, kalau dia produksi segala macam dia nggak naik, tetap 6% itu ya. Tapi kalau aku lihat dari ini mbak, aku searching kan mbak, tuh katanya perbaruinnya walaupun dia udah pernah minjem sebelumnya itu tetap 6%. Nggak, beda. Nggak ada mengalami kenaikan. Beda kalau misalnya di kayak warung gitu segala macam itu kan non produksi Iya. itu 7% naik pinjaman Oh kedua. naik. Setelah itu kan mbak rumusan kendala yang kedua kan mbak, prosedur kan tadi udah lengkap ya mbak dijelasin. Yang kedua itu aku bahasnya itu mbak kendala dalam penyaluran, bukan di setelah pencairan kan mbak. Nah kendalanya itu kira-kira itu permasalahannya sebelum pencairan itu apa sih mbak? Biasanya BI checking, BI ada checking. yang nunggak gitu, itu merah, terus ada pinjaman mobil seperti tadi itu Iya. nggak bisa dapat kur. Ya, salah satunya kalau misalnya memang solusinya ya naik kelas tadi. Kalau misalnya pun ada tunggakan, biasanya kalau naik kelas pun nggak bisa. Nggak pernah ada di dalam pemberkasan ya mbak permasalahannya, pemberkasannya misal nggak lengkap, nggak memenuhin gitu. Enggak, kalau itu kan dia bisa dilengkapi. Oh. Lalu mbak, kira-kira mbak banyak nggak mbak nasabah itu yang gagal dalam ini proses pengajuannya? Kalau kita Tahap apa aja mbak biasanya? biasanya type BI checking itu BI checking ya mbak? yang gagal itu. Karena banyak yang minjam. Enggak, karena banyak yang sekarang kan kayak pinjol, coba pay letter itu Oh, nunggak iya. 1.000 pun tuh kelihatan di BI checking, makanya itu yang bakal jadi kendala di sini ya. Penyebabnya tadi kan mbak yang ditolak itu melalui BI checking lah ya mbak, yang permasalahan pertamanya. Berarti kalau misalnya kayak berkas-berkasnya nggak ada ya mbak sama Enggak sekali? sih, kalau Nggak pernah ya? Memenuhin terus berarti mbak? Semuanya udah dijelaskan kan mbak? Pertanyaan terakhir itu mbak, boleh nggak mbak minta datanya mbak? Kayak aku kan tadi bahasnya kendala sama prosedur kan mbak. Aku mau minta kayak melalui buat aku nanti bakal buat grafiknya mbak, jumlah pengajuan KUR dalam 1 tahun terakhir. Kalau misalnya pun nggak bisa dalam 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir aja mbak. Lalu aku juga minta mbak jumlah yang disetujuin sama yang ditolak. Misal 6 bulan terakhir, misal bulan Juli itu ada berapa nasabah sih yang penolakan gitu? boleh. Boleh nggak mbak? Boleh. Oke mbak, terima kasih mbak. Oke, deh. Udah selesai.